Oke teman-teman, ini saham yang saya akan analisa yaitu saham RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Jadi saya akan usahakan untuk menganalisa lagi beberapa saham yang sebelum-sebelumnya sudah saya analisa. Jadi supaya teman-teman ini ada cerita berkelanjutan seperti itu. Jadi saya di dalam menganalisa saham itu saya tidak melakukan hit and run. Jadi karena saya sendiri juga berkepentingan dengan saham tersebut, sehingga ketika saham itu sudah saya analisa, entah itu nanti terus saya dokumentasikan di YouTube dalam bentuk timecode seperti ini, ataupun di dalam channel saya. Jadi ada kepentingan ketika saya perlu membuka data lama, saya tinggal klik di channel, search, ataupun di timestamp dari channel YouTube saya, seperti itu. Di RAL seperti ini adalah lanjutan dari analisa yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Jadi untuk RALS, di video terakhir saya itu kan untuk RALS sedang menuju di sini ya. Sedang menuju di resist di 61,8 di sini. Tetapi ternyata setelah 1, 2, 3, 4 hari, RALS tidak sehari pun naik. Jadi malah cenderung turun. Di hari ke-1, 2, 3, 4 terakhir hari kemarin, RALS ini justru tembus supportnya. Jadi di analisa saya itu kan dia udah testing resist di 840 atau di retracement 61 ya. Di retracement 61. Jadi tren yang saya gunakan kan ini. Kalau teman-teman yang masih belum memahami, tren saya gunakan ini. Nah, tren turun ini, terus dia retracement ya. Retracementnya ke atas. Nah, sampai ke sini. Jadi cerita saya kemarin yang di kota ini. Ternyata 4 hari setelahnya, saya bikin review kembali, dan si RALS ternyata tidak kuat bertahan di 50 retracement atau tidak kuat bertahan di support 795. Jadi untuk saat ini untuk RALS dia bermain lagi di area 38 di sini sampai 50. 38 tuh nilainya di 751. 751 sebagai support dan untuk resistnya di 795 ya, 795. Ini update saya untuk RALS. Oke teman-teman, analisa selanjutnya adalah LPPF. LPPF atau Matahari Department Store. Di cerita saya sebelumnya kan saya bikin kota seperti ini ya teman-teman. Sekaligus bulatan yang kuning ini. Jadi di cerita saya sebelumnya, di kuning ini adalah harga Golden Cross Moving Average 5 dan 20. Ya, kemudian beberapa hari berikutnya 1, 2, 3, 4 ya sekitar 4 hari berikutnya untuk LPPF ini harga moving average, maksudnya nilai moving average 5 dia Golden Cross Moving Average 20. Jadi 200 maksud saya. Jadi harganya tutup di atas moving average 200 dan juga di atas 5 yang seperti ini ya, breakout seperti ini. Tapi kemudian beberapa hari sideways di situ sampai ya sekitar 1 bulan ya, ini dari tanggal 19 Maret ke 1 bulan lebih teman-teman. 1 bulan lebih membentuk pola seperti yang ada di kota ini. Sampai kemudian di analisa terakhir saya ini terjadi breakout. Breakout yang ini sebelum yang merah ya, yang breakout ini. Nah ini, yang ini ya. Terjadi breakout ini. Nah setelah breakout itu, kan waktu itu saya analisa. Berarti secara tren dia ada breakout. Tapi ternyata 4 hari setelahnya, atau saat ini saya bikin review ini adalah 4 hari setelah breakout itu, besoknya adalah turun. Candlenya turun bahkan hampir full Black Marubozu atau turunnya sangat pede. Sehari turun,
2 hari kemudian turun juga, baru kemudian di hari ketiga masih turun, tapi bukan Marubozu, tetapi bentuknya adalah ya ini doji tapi tidak sempurna. Doji tidak sempurna doji itu kan artinya terjadi ini ya, terjadi imbang antara buyer dan seller. Jadi candle kalau bentuknya doji itu terjadi imbang antara buyer dan seller. Ini bukan doji sempurna teman-teman ya. Ini seperti shooting star tapi bukan shooting star. Tapi kalau teman-teman lihat ini artinya sebenarnya perlawanan dari buyer ada. Walaupun tidak doji sempurna, ya setengah doji seperti itu. Nah, berarti perlu konfirmasi besoknya. Dan besoknya atau candle hari Jumat kemarin itu memberi konfirmasi bahwa untuk harga berhasil tutup di atas candle yang setengah doji tadi. Ya walaupun belum sempurna bentuknya, belum white Marubozu, tetapi sudah tutup di atas moving average 5. Dan keluar dari box merah ini. Seperti itu. Jadi untuk update saya untuk LPPF adalah harganya memang setelah breakout itu dia masuk lagi ke dalam konsolidasi, tetapi saat ini masih saat ini sudah keluar dari box itu tetapi belum berhasil di tertingginya. Jadi resistan paling dekat di 1480, resistan terdekat di sini. Nah, di situ teman-teman. Oke teman-teman, saya mau berikan gambaran yang lebih detail lagi tentang LPPF. Teman-teman silahkan simak ya. Teman-teman silahkan simak. Nah, di sini di dalam gambar ini saya melihat satu tren ya. Satu tren turun, saya tarik. Ini sebagai swing high, saya ambil sebagai swing high dan ini sebagai swing low. Saya coba akan tarik dulu. Sebelum saya tarik, saya akan coba secara manual untuk mencari resistan ya, teman-teman. Tadi kan saya bilang resistan terdekatnya di sini. Tadi saya bilang resistan terdekat di sini, kemudian ada di sini, teman-teman ya. Jadi di 1478 untuk LPPF, kemudian di 1533 ya. Kemudian saya ambil di 1780. Oke, kita ambil di sini. Nah, apakah ada yang lain? Kita coba cek dulu. Kita kecilin dulu. Sebelum saya tarik Fibonacci-nya, akan saya cek dulu. Untuk LPPF ini apakah ada informasi tambahan. Sementara saya gunakan 2 titik itu teman-teman ya. 3 titik itu. Oke. Setelah 3 titik itu saya ambil. Kenapa? Kenapa hanya 2? Karena di atasnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Saya ambil dari 2 titik itu aja. Oke. Sekarang saya mau tarik Fibonacci-nya teman-teman ya. Dari sini sampai high. Nah teman-teman, ternyata teman-teman, resistan yang cukup kuat di sini, ya, dan di sini, itu kalau kita tarik dari trennya, tren Fibonacci turun ini sebagai tren yang kita tarik untuk mencari resistannya, ya, dalam pergerakannya ke atas ini, ke atas kan, jadi ini turun, retracenya ke atas. Ternyata titik-titik resistan yang terbentuk itu adalah golden cross. Bukan golden cross, satu golden ratio juga. Jadi golden ratio dari Fibonacci. Jadi sekali lagi membuktikan bahwa ini Fibonacci ini benar-benar sangat powerful seperti itu untuk mencari support resistannya. Terbukti area-area resist di sini di 1530-an dan di sini juga 1530-an itu adalah area 76,4 retracement dari retracement naik ini. Itu kalau kita gunakan tren ini teman-teman ya. Kita gunakan tren turun ini kan resistannya kan, resistan dari LPPF kalau di tren turun ini kan di 23 nih. 23 ini juga dekat sekali ini kan dengan penurunan ini. 23 kemudian di 38 ya. Kemudian di 50. 50 ini penting karena ini separuh trennya ya. Orang rata-rata juga memperhatikan 2 titik penting itu. Nah, kemudian untuk saat ini untuk
LPPF yang mana hari Jumat kemarin ditutup di 1415 atau naik 45 poin, itu area geraknya itu untuk supportnya dia masih di 61 atau di 1395 di sini ya. Ini supportnya di 1395 dan resistannya masih menggunakan resistan, saya gunakan yang atas saja teman-teman ya, yang 76 retracement atau di 1540. Itu adalah untuk LPPF. Jadi teman-teman silakan di ini ya. Silakan dicatat atau di screenshot. Ini penting sekali, tapi saya juga akan simpan ini. Saya akan simpan di note saya untuk LPPF. Itu untuk LPPF teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saham yang saya update adalah ERA ya. Saya berusaha mengupdate saham-saham yang pernah saya bahas. Jadi saya tidak hit and run kalau melakukan analisa seperti itu, karena itu berkepentingan juga untuk saya ya. Jadi di kota ini adalah candle terakhir yang saya analisa teman-teman ya. Candle terakhir yang saya analisa. Dari candle yang saya beli kota ini, saat itu untuk ERA itu supportnya adalah di retracement 323 atau di 27 supportnya ya. Kemudian untuk resistannya itu kembali lagi ke high-nya, di high dari trend naik ini di 3030. Nah, selama beberapa hari setelah saya analisa yang kota ini, ternyata besoknya bentuknya adalah hammer tapi tidak berhasil naik di atas candle hari sebelumnya. Bahkan besoknya sempat testing di 2705 untuk perjalanan ERA seperti ini. Saya coba besarkan dulu teman-teman. Nah, seperti ini kan turun. Dites 2705 itu dites sekali. Besoknya opening di titik support juga, tetapi langsung melejit. Melejit kemana? Melejitnya ke 29. Jadi ERA itu sempat melejit ke 29 di sini. Nah, dari 29 ini besoknya ERA turun. Turunnya harganya pada waktu naik ini kan dia jauh dari moving average 5. Besoknya itu testing di moving average 5. Bahkan sempat turun sedikit tapi tidak berhasil di moving average 20. Jadi istilahnya untuk ERA itu sebenarnya dari turun yang kemarin tuh dia ada membentuk satu pola dalam berapa ini? 2 minggu lebih ini ada satu pola yang polanya ini sebenarnya cenderung menguat. Dalam pola kecil ini cenderung menguat untuk ERA. Untuk ERA saat ini untuk support masih kita gunakan retracement 23 di 2705 dan resistnya, kalau yang resist yang paling dekat itu ada di high-nya atau di 2910. Atau kalau mau menggunakan resist berikutnya adalah di retracement 0 atau tertingginya di 3030. Itu untuk ERA. ERA secara tren gimana Pak? Masih bagus, masih bagus. ERA secara tren masih bagus. Ya kan, secara tren teman-teman lihat masih bagus. Itu untuk update saya untuk ERA. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk KIJA. Saya melakukan update ya teman-teman. Jadi untuk KIJA itu di cerita saya sebelumnya, ini adalah area demand. Ini demand, sehingga di area ini mantul ya. Kemudian pada saat kenaikannya, ini di area ini, yang biru ini adalah area demand juga. Sehingga ketika saham KIJA ini naik lagi, dia di sini ketemu area itu ya. Itu menjadi titik rejection, titik penolakan ataupun resistan. Kemudian turun. Nah, turun di sini. Akhirnya karena ada dua titik low di sini dan di sini, saya bisa tarik garis trend seperti ini. Kemudian kalau yang di atas ada puncak-puncak seperti ini, saya
tarik ya, saya tarik garis ketemu ini untuk bodinya saja, bukan shadownya. Terus di sini ada area demand juga ya. Di sini terbentuk dari sini, di supply maksud saya. Maksud saya supply ya, saya koreksi ya. Ini supply karena di supply ini dari orang yang beli di sini. Ada kemungkinan orang masih pegang. Kemudian di sini juga masih ada supply juga sehingga harganya turun. Untuk bentuk Kijang itu setelah 4 hari 1 2 3 4 itu kemarin kan di sini ya. Ternyata dalam 4 hari itu tidak berhasil break dari tren turun ini. Tren ini maksudnya tidak berhasil dari breakout dari tren ini, terus kemudian dia cenderung turun tetapi tidak mengambil di sini, tidak mengambil support yang ini, tetapi hanya sampai di area di sini. Setelah saya perpanjang, ternyata itu adalah perpanjangan dari garis tren ini. Jadi untuk Kijang, saat ini polanya adalah symmetric triangle. Polanya adalah symmetric triangle, di mana pola ini adalah satu pola dengan kemungkinan separuh ya teman-teman. Separuh naik, separuh turun tuh sama-sama ya. Naik dan turunnya itu sama-sama. Jadi antara naiknya, ya perkiraannya sih sekitar di sini teman-teman. Perkiraannya kan di sini ya, kalau setengahnya kan di sini. Ya itu, jadi perkiraan kalau misalkan dia naik ya break dari sini itu kira-kira sampai di 200 untuk resist, atau bisa pula targetnya, maksudnya target kenaikannya kalau turun ya perkiraan bisa di 150 ya, di area sini lagi, ketemu lagi di area situ. Itu update saya untuk Kijang. Jadi saat ini dia mantul dari support ya untuk Kijang. Oke teman-teman, saya update lagi untuk saham kelima adalah IMAS teman-teman ya. Teman-teman lihat, ini adalah gambar chart atau chart dari IMAS. Ini yang saya lingkarin, yang saya beri warna candlenya. Ini adalah analisa terakhir saya untuk IMAS ya teman-teman. Sejak di analisa kemarin itu dari kota ini kan IMAS berhasil ini breakout di resist di 50 retracement ya. Jadi setelah saya analisa itu dia kan naik di 50 atau di 1180 naiknya adalah candle percaya diri teman-teman ya. Naik ini menembus MA 5 dan hampir sampai di MA 20. Namun demikian tutupnya cuma sampai di situ, baru kemudian besoknya ada candle hammer menembus di MA 20-nya, tapi cukup sehari aja, cuma sehari aja karena besoknya dia turun lagi dan bahkan sempat menyentuh di MA 5-nya seperti itu. Jadi MA 5-nya nggak jadi golden cross MA 20 ya, cenderung turun, besoknya masih kondisi shooting star lagi dan besoknya shooting star lagi. Harga hari Jumat kemarin ditutup di bawah moving average 5 dan juga di bawah moving average 20. Jadi untuk kondisi short term, apabila kita ambil dari MA 5 dan 20, dia adalah turun. Kalau kita perhatikan dari posisi support resistannya, saat ini masih berada di area 1180 sebagai supportnya dan 1300 sebagai resistannya ya. Jadi area mainnya masih di sini teman-teman. Masih di sini. Nah, ini area mainnya. Masih yang saya beri warna kuning ini. Apabila IMAS hari Senin itu berhasil naik, ya berarti dia menguat seperti itu. Kalau tidak berhasil, dia akan bermain di support lagi seperti itu, di range area ini seperti itu. Area saat ini boleh dibilang nih area yang cukup alot teman-teman, karena di sini ada banyak percobaan ya, percobaan naik, dan juga di sini juga sebenarnya ada percobaan
naik beberapa kali menembus resistan di 38 atau di 1300 itu. Itu adalah untuk IMAS. Coba kalau kita lihat dari indikatornya. Nah, cara indikator juga kalau kita analisa dengan menggunakan TVM, tren. Secara tren gimana? Menganalisa satu saham itu kan kita menggunakan 3 komponen. TVM, tren. Secara tren saat ini kalau kita lihat dari pertengahan Februari adalah sideways. Jadi area sini boleh dibilang masih sideways. Secara tren sideways, Pak. Saya kasih warna dulu ya, supaya teman-teman bisa enak untuk menganalisa. Dalam kotak ini secara tren sideways. Kalau volumenya gimana, Pak? Volumenya saat ini biasa-biasa saja. Tidak ada volume yang signifikan. Signifikan hanya pada saat breakout kemarin. Tetapi besoknya juga turunnya signifikan. Secara momentum gimana, Pak? Secara momentum ya hanya tinggi di area sini. Selebihnya justru di bawah 0. Momentumnya lemah. Secara MACD juga sama, masih tidak ada kekuatan berarti. Jadi kalau teman-teman lihat dalam satu tren naik, ini biasanya momentumnya, maksud saya biasanya MACD harus di atas 0, harus gemuk, dan secara momentum dia harus kuat seperti ini. Terus secara volume juga harus ada dorongan volume. Jadi kalau kita lihat IMAS naik kenceng di area sini karena volumenya kenceng. T, trennya naik. V, volumenya kenceng. M, momentumnya ada. Itu update saya untuk IMAS. Masih di area-area situ ya teman-teman. Oke teman-teman, saya update saham KF teman-teman ya. Untuk saham KF tidak ada pergerakan. Ini di analisa terakhir saya adalah di bentuk candle ini teman-teman, yang saya lingkarin ini. Sejak saat itu hanya naik aja sedikit saja, kemudian turun dengan bentuk atau range yang sangat-sangat tipis. Jadi bentuknya doji gitu, tipis sekali. Selama berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Seminggu ini tidak kemana-mana. Masih di area-area situ aja. Namun demikian untuk candle terakhir adalah doji, tapi sedikit saja ada penguatan. Kalau kita lihat di sini untuk support resist masih boleh digunakan area kotak ini, yaitu di 2960 sampai 3480. Kalau mau menggunakan resistan Fibonacci retracement 23 boleh di 4000, tapi itu masih terlalu jauh kalau kita gunakan harga sekarang. Target terdekat saja di 3300, apakah mampu? Selanjutnya adalah di 3400, kemudian ada di 37 seperti itu. Jadi target-target terdekat harus mampu dilewati dulu kalau dia mau bergerak lebih tinggi lagi. Dan saat ini untuk KF itu berada dekat sekali dengan moving average 200. Kalau kita lihat di sini, jelas sekali ini saham secara TVM, trennya sideways ya. Volumenya tidak ada. Momentumnya ya ikut tidak ada karena harga tidak kemana-mana dan MACD-nya juga tidak kemana-mana. Demikian update saya untuk KF. Saya lanjutkan saham lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah IRA ya teman-teman. Untuk IRA ini tren yang saya gunakan ini adalah ini. Oke, untuk IRA ini harganya masih tidak kemana-mana, dia mengikuti pergerakan harga KF. Kalau IRA ini saat ini berkonsolidasi di area sini teman-teman. Ini untuk resistannya dia masih di 23 retracement atau di 2250. Untuk supportnya, support yang paling dekat, saya cari titik yang paling sering dikunjunginya selama turun itu adalah di 2050 teman-teman. 2050 kalau mau mencari support yang kuat lagi itu ada di bawah di 1674. Kalau mau mencari yang paling kuat lagi kembali ke lowestnya adalah di sekitar 1550. Ini update saya untuk
IRA ya teman-teman ya, IRA. Ini kalau trading IRA itu teman-teman mesti perhatikan KF juga seperti itu. Oke teman-teman, saya mau update saham karya teman-teman ya, Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Seperti yang teman-teman lihat, langsung saya satukan saja bahwa saham-saham tersebut saat ini tidak ada pergerakan berarti, masih berkonsolidasi di area 0 sampai 23, masih jauh sebenarnya dari 23 ya. Saya beri warna lain teman-teman. Nah seperti ini. Untuk Adikarya dia masih konsolidasi di antara 1270. Untuk resist terdekatnya di 1350. Kalau resistan dalam tren turunnya adalah di 1450. Untuk Adikarya di area sini ada ini demand area ya. Ada demand area di situ. Kemudian untuk ini teman-teman untuk Wika. Jadi untuk Wika sama juga masih di area 0 sampai 23. Kisarannya adalah sampai dari 0 itu di 1600 sampai resist terdekatnya adalah di 1750. Untuk resist Fibonacci-nya adalah di 1810. Itu adalah untuk Wika. Untuk PTPP masih sama di 0 sampai 0 itu di 1520 sampai terdekatnya adalah di 1650 kalau menggunakan Fibonacci dengan menggunakan sampai di 1715. Sedangkan untuk WSKT sebenarnya dia sudah paling dekat ya, mendekati testing di 23 itu kemarin atau di 1450. Dan harga untuk WSKT ini sebenarnya boleh dibilang rapat. Rapat itu artinya dia di area sini harganya ngumpul. Ya, berbeda dengan yang lainnya ini hampir tidak ada tahanan. Kalau yang lainnya hampir tidak ada tahanan. Kalau WSKT sebenarnya ada tahanan di situ dan kemarin sudah testing di 23 namun tidak kuat. Sehingga untuk support di WSKT adalah di 1385 sampai di 1495. Yang perlu menjadi perhatian saat ini untuk saham Wika saat ini sudah sangat dekat di moving average 200. Demikian pula untuk PTPP sudah sangat dekat. Sudah dekat. Kalau yang sangat dekat adalah Wika. Yang masih jauh adalah Adikarya ya. Adikarya jadi penurunannya sebenarnya tidak terlalu dalam karena masih jauh dari MA 200-nya. Untuk WSKT juga masih jauh. Secara umum untuk saham-saham karya belum ada pergerakan teman-teman ya. Kalau ini masih dijadikan watchlist aja, saya belum ada positioning untuk saham-saham karya. Oke teman-teman, saya akan bahas DOIT. Ini di layar ini adalah DOIT ya teman-teman, saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk DOIT ini adalah consolidation after flying atau dia konsolidasi setelah naik. Nah, setelah beberapa hari, kira-kira untuk DOIT seperti apa? Ya, seperti ini teman-teman. Di sini, di layar, teman-teman lihat yang saya bulatin ini adalah kondisi DOIT pada saat saya analisa, yaitu saya sampaikan kemarin adalah consolidation after flying. Dengan support ada di 50 retracement atau di 370 dan resistan adalah di 392. Dan sehari setelah saya analisa untuk DOIT langsung lari ya. Menembus resistan 61 retracement atau di 390, kemudian sempat ke 420 ya, closing turun sedikit, baru kemudian hari Jumat kemarin berhasil menembus lagi retracement 76. Retracement 76 itu atau di sekitar 420. Jadi untuk saat ini untuk supportnya dari DOIT ini karena masih tidak kuat menembus di sini 420 atau di 76,4 retracement, maka supportnya masih menggunakan di 390 teman-teman ya. Masih menggunakan support 390 atau di retracement 61,8 dari tren turunnya ini.
Jadi untuk support masih 390, untuk resistan masih di 420. Apabila kuat maka resistan berikutnya adalah 466 atau 470-an ya. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, di dalam melakukan analisa seperti ini untuk nilai-nilai dari yang tertunjuk ini adalah pendekatan. Tidak perlu diperdebatkan antara misalkan 416 dengan 420. Karena selisih dari 420 ke 416 itu hanya 4 poin. Dan itu di dalam kondisi pergerakan harga saham setiap hari pun bisa terjadi overshoot sedikit. Kelebihan lah, maksudnya naik sedikit. Naiknya agak berlebihan sedikit, turunnya agak berlebihan sedikit. Tidak ada yang benar-benar pas, tetapi perkiraannya di area seperti itu. Seperti teman-teman lihat, area konsolidasi ini apakah selalu tepat di situ? Enggak. Kalau kita lihat, pasti akan ya istilahnya naik turun lah seperti itu. Jadi itu adalah perkiraan. Kalau teman-teman mau cari tepatnya nggak ada. Mungkin yang paling tepat adalah teman-teman menggunakan nilai average seperti itu. Itu untuk analisa update saya untuk DOIT. Oke teman-teman, saham update berikutnya adalah KRAS. Ya, di gambar ini teman-teman. KRAS itu di dalam candle yang saya beri warna ini, kotak ini adalah analisa terakhir saya untuk KRAS ya. Jadi KRAS itu ada satu pola symmetric triangle. Satu pola yang bisa terbaca mulai dari atas ini sampai bawah. Ya. Ada tren turun ini, kemudian dia ada naik seperti ini. Ada naik ke atas, kemudian turun lagi seperti ini. Polanya cukup terbaca di dalam bentuk simetrik. Untuk saat ini, posisi candlenya adalah di tengah dari simetrik tersebut. Simetrik itu berarti probability untuk naik sama turun itu sama-sama kuat. Jadi kalau naik itu probability-nya segini ya. Kalau turun probability-nya juga kira-kira segini. Ya, itu dari sini ya. Kalau misalkan breakout naik, itu kalau saya bawa itu ke sini. Target naiknya di area sini atau di high-nya ini. Kalau misalkan turun, ya berarti ya kemungkinan di sini ya, di sinilah. Kalau tengahnya perkiraannya di area sini. Jadi turunnya kira-kira di sini. Atau kalau misalkan naik dari posisi sekarang itu minimal targetnya di 23 di sini sampai di sekitar 800 dari 750 sampai 800. Kalau misalkan turun tuh di sekitar 588 di 61 sampai ya overshoot sedikit mungkin sampai sekitar 575-an. Saat ini 50-50 untuk kondisi dari KRAS. KRAS ini barang ini enak dipakai trading. Saya akan coba gunakan ini indikator untuk melihat. Secara kita analisa 3 ya, TVM, trend, volume, momentum. Secara trend saat ini symmetric triangle atau 50-50 naik turunnya. Secara trend 50-50 naik turunnya. Terus volumenya gimana? Volumenya ya tidak begitu besar, artinya tidak ada volume yang melejit gitu. Kalau seperti ini kan ada volume yang melejit ya, di area ini ada volume yang melejit ketika naik. Di sini ada dorongan volume ketika naik, bagus. Jadi kalau naik itu perlu dorongan volume. Secara tren tadi udah saya bilang itu adalah simetrik dengan kemungkinan 50-50 naik turun. Secara volume saat ini masih turun, masih kecil. Ya, di area sini volumenya masih kecil. Nih, di sini masih kecil. Dan momentumnya masih bermain di bawah 0. Jadi pergerakannya masih males-malesan, belum ada niat. Tapi kalau kita lihat secara MACD, sudah ada penguatan. Kalau MACD-nya bermain di atas 0, itu biasanya terjadi karena harganya ini breakout. 50-50 teman-teman ya, silahkan pantau. Ini barang 50-50, enak sekali untuk trading.
Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya ya. Saya udah melakukan analisa beberapa saham. Sebagian adalah updatean supaya teman-teman memiliki trace untuk pergerakan harga saham yang menjadi inceran teman-teman. Untuk hari Minggu besok saya masih akan melakukan analisa teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari channel MS Trade and Investment, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel saya satunya, Komentator Saham. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.